Nggak ada. Sebentar. Gimana dalilnya Yesus adalah firman? Di ayat di Quran surat 4171, Isa itu Rahullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Kalimat itu apa? Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya apa? Perkataan atau kata-kata. Nah, Yesus ini adalah perkataan Allah. Memang betul. Nah, dia berasal dari perkataan. Iya, benar. Berarti sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena kata Yesus, kalau begitu, kalau tidak ada yang lain berarti tertolak yang datang kepada jalan Paulus. Kebenaran dan hidup. Tidak ada satu. Sobat diskusiku yang berbahagia, semoga dalam keadaan baik, selalu bahagia, penuh semangat dalam beraktivitas, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan. Di kesempatan ini, mari kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh para mujahid di Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan tim lainnya yang begitu menarik diskusinya, berisi penuh literasi yang mencerahkan cakrawala berpikir kita dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kebenaran, dalam keimanan yang hakiki, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta raya ini. Mari kita simak diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus anak Maria ini anak manusia atau bukan? Saudara, jangan pura-pura bingung. Yang datang keluar dari Maria itu manusia atau bukan? Iya, manusia tetap. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Ini sebentar saya jelaskan konteksnya. Kalau Injil yang kuberitakan itu Injil manusia maksudnya. Bukan Injil manusia. Yang bukan dari Yesus. Yang dari Yesus itu kan manusia-manusia juga, pengajar palsu. Bagaimana ceritanya? Bukan menerima dari manusia. Berarti palsu. Bukan dari Yesus. Berarti bukan dari anak Maria kan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kata dirinya adalah Kristus. Berarti setelah Yesus, menurut Yesus bernama Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu ada dua oknum. Satu nama, dua pribadi. Satu manusia, satu bukan anak manusia. Itu kawan. Lagi-lagi yang kamu ikuti, yang Kristen ikuti adalah Yesus yang adalah makhluk halus, yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Coba, berani enggak Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5? Baca coba. Berani enggak? Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Katakan tadi itulah bukanlah Injil manusia, itu maksudnya Injil-Injil yang di luar dari pengajaran Yesus. Sekarang saya mau baca di Matius. Iya, dia katakan, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Kan anak Maria itu manusia. Matius berapa tadi? Matius 24 nomor 4. Kalau Anda bisa Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Ya, kalau Anda bisa membuktikan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak. Ya. Silakan. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang benar. Sekarang aja zaman sekarang banyak pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat palsu itu banyak.
sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama Yesus dan mengatakan dirinya adalah Kristus. Kalau digabungkan berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Betul tidak? Loh, memang sekarang itu banyak penyesat-penyesat yang jangan sekarang. Kan itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang yang ada hari ini. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kenapa larinya ke sekarang? Yesus berkata kepada Bani Israel, Bani Israel muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan dalil itu, penyesat itu bernama Yesus dan bergelar Kristus alias Yesus Kristus dan akan banyak menyesatkan orang. Nah, kebetulan Kristen ini disebut pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang dimaksud Kristus yang anak manusia, tunggu. Palsu itu. Kristus anak manusia atau Kristus makhluk roh? Kan kalian penyembah roh, betul? Ya. Betul kan? Nah, berarti kalian itu pengikut makhluk roh yang datang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria itu bukan makhluk roh. Yesus anak Maria itu adalah manusia. Makanya tadi saya katakan, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 6. Baca. Apa yang diperanakkan oleh roh adalah roh. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria adalah daging, memperanakkan daging. Bentar Bang Juma. Ayo. Ini mau saya bukakan di. Jadi kenapa Yesus Sang Firman itu menjadi manusia, Bang Juma? Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? Alam semesta ini semuanya berasal dari Firman. Sama tapi seperti yang Yesus. menjadi manusia hanya Yesus, Bang. Tidak ada Firman menjadi manusia, tak ada. Maksudnya ada, itu enggak ada. Siapa? Mana dalilnya? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya Firman menjadi Yesus. Enggak ada. Enggak ada, sebentar. Gimana dalilnya Yesus adalah Firman? Di Quran surat 4171, Isa itu Rahullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Iya, kalimat itu apa? Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya apa? Perkataan atau kata-kata. Nah, Yesus ini adalah perkataan Allah. Memang betul. Nah, dia berasal dari perkataan. Iya, benar. Berarti sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena kata Yesus, kalau begitu, kalau tidak ada yang lain berarti tertolak yang datang kepada jalan Paulus. Kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya berarti Yesus. harus melalui dia. Berarti harus melalui dia. Jangan melalui makhluk yang datang mengaku Yesus Kristus di Paulus. Ayo. Paulus itu adalah rasul Yesus. Yesus sendiri yang Yesus itu Yesus lain. Itu Yesus lain, Cak Ayu. Yesus ini orang. Loh. Penyesatnya menurut Yesus datang dengan memakai nama apa? Ayo. Maka itu Bang Juma, yang dikatakan penyesat itu adalah yang mengaku Yesus ada dua, itu siapa? Iya, ampun, Yesus sendiri mengatakan penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, itulah yang dikatakan penyesat, yang mengatakan Yesus lebih dari satu, itulah. Sekarang saya tanya sama saudara, betulkah Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Iya, itu kan suara Yesus yang dari langit. Oke. Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Memang benar, Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Suma, sebentar dulu. Paulus mengatakan datang Yesus kepadanya bukan sebagai manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Waktu perjalanan ke Damsyik itu kan Yesus sudah naik ke surga. Iya, yang datang kepadanya manusia atau bukan? Yesus yang datang kepadanya adalah Yesus yang datang kepadanya itu Yesus manusia atau Yesus bukan? Sebentar, maka itu kata Paulus, siapakah engkau Tuhan? Terus jawab Yesus apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tampaknya itu nggak ada, tapi suaranya ada. Maka itu Paulus mengerti. Nah, itu manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan?
Nah, suaranya Yesus. Yesus kan sudah duduk di sebelah Manusia kanan Allah atau Bapa. bukan? Manusia atau bukan? Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Yo, Yesus sudah di sorga, Bang. Manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Iya. Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus adalah Yesus itu sendiri. Manusia atau bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Paulus? Bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus. Berarti ya memang Yesus Manusia atau bukan? Sebentar, saya bacakan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu Bang Cima. Silakan. Jadi tiba-tiba Kisah Para Rasul 26 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya matahari aja kalah. Ini lebih terang dari cahaya matahari. Turun Yesus dari berkata, langit meliputi aku dengan teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa apa? Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang, tetapi aku Galarangsang. siapakah engkau Tuhan? Lalu apa kata Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan kita mendapat bagian dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikhusus. Itu Yesus anak Maria atau bukan? Iya. Dari mana Anda tahu? Tuh. Inilah aku Yesus yang kau aniaya itu. Iya, kan penyesatnya muncul mengatasnamakan Yesus, kata Yesus yang asli. Berarti intinya Anda tidak mempercayai kitab yang ditulis Paulus. Saya percaya bahwa itu adalah iblis yang menyamar Yesus. Anda baca Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka. Sebentar. Sabar. Saya teruskan Anda dulu. katakan Yesus menyamar sebagai apa? Iblis menyamar sebagai Yesus. Bagaimana iblis berkata kepada iblis? Kisah Para Rasul 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa. Kamu ngerti nggak yang dikatakan iblis itu? Apa yang dikatakan? Berbicara tentang dirinya sendiri, Bang. Iya, jelas sekali iblis itu mengatasnamakan dirinya sebagai pembawa kebenaran. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwasanya penyesatnya mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Kristus, itu sudah tergenapi. Ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Astrape. Bang, kata Anda yang berbicara kepada Paulus ini iblis yang menyamar. Oke, yes. Sekarang anggap aja Anda benarlah sudah. Iblis yang pasti benar. Pasti benar. Kenapa di Kisah Para Rasul yang selanjutnya dibaca, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa kecil itu, Bang. kepada Allah. Loh, kenapa kecil dia mengatakan dirinya?
dan Kecil itu bang, kecil, itu tak ada apa-apanya. Dengarkan saya. Pengampunan dosa, iblis nggak bisa mengampuni dosa manusia. Bang. Dengarkan saya kawan, dengarkan. Oh baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu tolong baca itu, baca coba supaya Anda paham bagaimana cara iblis itu bekerja. Silakan, Anda baca. Bantu saya, Anda baca. Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Bantu saya, Anda baca. Silakan Anda baca. Bagaimana cara iblis menyesatkan? Itu di situ caranya, coba lihat. Dia mengaku Mesias begitu? Bukan. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Ya, habis ini saya bertanya ya. Iya, silakan. Yang Kristen lain yang boleh naik dong, bantu. Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Diinterogasi terus ini. Memang kata Yesus, ada ayatnya, berita salib memang suatu kebodohan itu bukan bagi Yesus, mereka yang akan binasa. Maaf ya bang. Itu perkataan Paulus. Lagi-lagi perkataan iblis yang datang kepadanya yang mengatakan itu bukan Yesus dan Maria. Rasul berapa? 16 nomor 16 sampai 18. Ya, 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 sampai 18. 16 sampai 18. Coba Anda baca. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Itu sihir-sihir ya. Dengan sihirnya tadi dia memperoleh penghasilan yang besar, ya bernubuat palsu lah apalah. Terus dia ini mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang ini Paulus ini bersama teman-temannya, ada berapa yang murid Yesus, dan kami datang dari belakang sambil berseru katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, nah Paulus ini kan nggak senang diikuti terus sama tukang tenun tadi. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh jahat itu. Nah, jadi bagaimanakah Anda mengatakan Anda mengatakan Paulus itu adalah roh yang dari Allah? Iblis bisa mengusir iblis, soalnya iblis gak bisa mengusir iblis. Roh jahatnya tadi memproklamirkan Paulus sebagai apa? Aduh bang, capek saya bang, mau istirahat dulu sebentar. Apa bang? Tadi roh iblisnya memproklamirkan Paulus sebagai apa? Yang di mana? Lu tadi yang teriak tadi itu orang yang kemasukan roh jahat. Dia teriak apa? Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi. Betul? Nah, iblis aja bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk memproklamirkan kemudian Paulus. Lalu kenapa Paulus kemudian mengusir iblis yang memproklamirkan kerasulannya? Paulus itu mengusir roh jahat yang pada diri perempuan itu. Bagaimana? Apa salahnya? Apa kesalahan daripada roh jahat tadi? Iya, karena dia mengikuti Paulus dari belakang apa kesalahannya? Bukankah dia berteriak-teriak bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi? Salahkah? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, berteriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Anda salah mengartikan ini. Enggak. Sekarang permasalahannya kenapa Paulus keberatan ketika iblis berteriak? Kalau dia itu adalah rasul, dia adalah juru selamat. Kenapa? Bang Juma, Anda catat Bang Juma. Maaf. Jadi di ayat 16 itu mengatakan, catat ya, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai tukang sihir. Sebentar. Jadi tukang sihir ini ngomong kepada Paulus gitu kan? Ahli sihir aja tahu. Ahli sihir aja tahu nih Bang Juma. Dia berkata sama Paulus,
Bang Cuma nggak tahu. Orang ini Apa adalah itu? hamba Allah. Iya, itu dia maksudku. Sebentar. Iblis yang berkata Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Iya, Ayo. iblis saja tahu. Anda kok nggak tahu? Tahu. Nah, sekarang kalau Anda kalau memutar kemudian saya tidak memutarbalikkan. Kenapa Paulus mengusir iblisnya? Karena dia tidak tahan lagi atas gangguan itu. Siapa yang diganggu? Orang memproklamirkan kerasulan dia kok. Nah, Jawabannya iya, adalah sabar. sebentar, Jawabannya adalah Paulus tidak ingin diketahui orang banyak kalau iblis ia mendukung kemudian dirinya. Loh, Anda memutarbalikkan. Memang Anda ini begini. gimana dong? Gimana dong? Paulus Catat. malu. Paulus tidak ingin diketahui kalau yang mendukung dia jadi rasul sebenarnya adalah cetan. Bentar, Bang Juma, sebentar. Bang Juma, ini. Ya gimana kawan? Di kisah pada Rasul 16 itu ada perempuan yang mempunyai roh tenung. Yes. Sebentar, roh tenung, roh penyihir. Roh tenun. Iya betul. Nah, terus Berarti dia ini Iblis. seorang penyihir. berarti iblis toh yang ada di dalamnya toh. Iya, sebentar. Iblisnya Nah, memproklamirkan sebentar dulu. nabinya, rasulnya. Sebentar dulu. Ya gimana? Jadi roh penyihir ini yang ada di dalam perempuan itu mengetahui, mengenal. Kalau Paulus itu adalah rasulnya, utusannya. Iya, jadi roh iblis ini tahu. Seperti begini. Waktu pada saat roh jahat itu mengenal Yesus adalah Tuhan, roh jahat mengenal. Iya. Waktu di kuburan itu. Nah, sekarang anak iblis Tuhan, apa urusanmu dengan aku katanya? Itu roh sekarang Allah, iblisnya. roh iblis mengenal. Iblisnya datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji Yesus. Bentar, kita belum sampai ke sana. Ini tentang pengenalan. Bentar, jadi Ketika iblis datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji? Menguji atau memuji? Sedangkan di Paulusnya dipuji oleh majikannya. Bentar, Bang Cuma, sebelum melompat ke sana kita bahas satu ayat ini dulu. Habis ini giliran saya nanya dah. Habis itu saya mau turun. Bang Cuma. Enggak, Jadi batal saudara Yosua dapat 15 juta, batal, enggak jadi. Enggak berhasil. 15 juta ya, Bang? Iya, kalau Anda mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, 15 juta saya transfer. Tapi ternyata Anda nggak sanggup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pasal Rasul 16 itu kan ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini iblis. Iya, berkata kepada Paulus. Anggap aja begitu kan, berarti dia ini mengenal. Sebentar, Anda arti mengenal tidak? Mengetahui. Tahu, saya tahu. Maka itu roh itu berkata orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Berarti salah yang dikatakan Anda bahwa Paulus ini penyesat. Padahal roh iblis ini aja tahu. Dia berkata kepada Paulus, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Terus kenapa Paulus keberatan? Kenapa Paulus marah? Iya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi dia mengikuti terus. Bagus dong. Ya, sebentar. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ya terus diikutin tiap hari. Mungkin bosan. Dia berpaling dan berkata kepada itu. Benar. Ya kan, di sini kan Paulus. Nah, ini kita berbicara fakta. Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi roh yang di dalam roh yang jahat itu diusirnya dari perempuan itu dengan demi nama Yesus Kristus. Aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh itu. Jadi bagaimana mungkin si Paulus ini yang Anda katakan roh jahat mengusir roh jahat? Saudara, Anda baca buku Ayub, kitab Ayub nomor 1, bab 1 nomor 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Bang Juma, begini aja Bang Juma. Segala yang dipunyai. Satu aja Bang Juma. Anda kan introduksi saya terus. Sekarang saya mau satu aja tanya. Iya gimana kawan? Oke. Di dalam Quran surat 15 ayat 35, Allah berfirman kepada iblis,
keluarlah dari surga karena kamu sungguh terkutuk. Terus di ayat 36, iblis berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan." Terus di ayat 37, Allah berfirman, "Kamu termasuk orang yang diberi tangguh." Tunggu dulu, Anda berbicara apa ini? Anda berbicara surah apa dalam Al-Quran? Quran surat 15 ayat 35, iblis itu kok ada di surga? Al-Hijr, Bang. Al-Hijr ya? Oke. Ya Anda coba lihat di dalam Ayub 1 nomor 12 tadi yang aku bilang. Waduh. Ini ditanya Bang Zuma, Anda itu jangan bertanya terus. Enggak, jawabannya ada di situ. Ditanya. Sebelum Anda bertanya, jawabannya sudah saya sebut lebih dulu. Iblis datang ke surga, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Nabi Ayub. Itu Ada dalam dalilnya. konteksnya. Maka Tuhan berfirman kepada iblis, "Nah, segala Itu- yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya Itu kan janganlah ada di engkau dalam roh. mengulurkan tanganmu Jadi roh itu bukan terhadap kecil dirinya." seperti di ruangan suatu Kemudian ruangan. Anda jangan pergilah bayangkan di iblis suatu dari ruangan. hadapan Tuhan. Anda Kawan. jangan waktu itu jangan melihat di suatu ruangan, bukan begitu maksudnya. Loh. Kita nggak Tuhan tahu itu datang. pada saat Allah berbicara Iblis kepada datang, iblis, kawan. apakah Iblis. itu ada di tempat yang lain atau jaraknya Iblis jauh? Kita nggak tahu. Iblis datang di hadapan Tuhan, kawan. Baca Ayub 1. Iya, pernah saya baca. Pernah. Iya, makanya kok pertanyaannya aneh kayak gitu. Oke. Sekarang Udah saya ya? tanya, berarti Udah iblis ya? ini yang Anda katakan kan ada di surga di Quran 15 ayat 35. Betul tidak? Iya. Lalu Iya, Allah berfirman, kepada iblis, keluarlah dari surga. Terus dia kata iblis, "Ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan." Terus Allah berfirman, "Kamu termasuk orang yang diberi tangguh." Iya. Dan iblis ini tetap di surga hari kiamat. Kawan, kan dia datang tadinya gini kan. Dia itu kan kelompok makhluk yang suci sebelum Adam dicipta. Mereka itu dari kelompok malaikat. Kemudian di antara mereka ketika diperintahkan untuk menghormat kepada Adam, ada yang tidak mau. Nah, Ada karena enggak- mereka sebentar, ada enggak perintah dia disuruh menyembah? untuk sujud kepada Adam, Ada perintah itu? tidak ada perintah menyembah, menghormat, sujud menghormat. Makanya ditanya oleh Allah, "Lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun." Wahai iblis, ketika ditanya apa jawabannya? "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering." Langsung dia enggak disuruh. Disuruh Hanya malaikat. ketika, "Ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin." Allah berfirman kepada iblis, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan mereka?" Apa? Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada mereka, bersama dengan yang lain? Kenapa? Iblis mengatakan, "Aku sekali-kali kemudian tidak akan sujud kepada manusia." Nah, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Terus? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, "Kutukanku ini menimpamu sampai hari kiamat." Iblis menjawab, "Wahai Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari aku dibangkitkan." Nah, inilah yang datang kepada Paulus. Loh, sebentar. Iblis inilah yang panjang umur ini yang datang kepada Paulus. Bang Juma, ini saya catat. Ya, terus? Jadi iblis itu meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Iya, memang betul. Kenapa iblis itu meminta kepada Allah ditangguhkan dan iblis mengabulkan? Untuk apa? Loh kok iblis mengabulkan? Loh, Anda baca iblis Kejadian 3. Anda baca Kejadian 3. Sebentar. Ya, Iblis supaya kan Anda bisa menerima jawaban saya. Karena kalau saya mengatakan di Al-Quran, Anda tidak akan mungkin percaya. Kejadian 5, Kejadian 3 nomor 15, di situ Tuhan mengatakan, ini Al-Quran. Saudara, Anda kan bertanya, kenapa ditangguhkan? Kan Anda bertanya, kenapa ditangguhkan? Jawabannya ada di Bible.
Aku akan mengadakan permusuhan antara. Di Al-Quran, Bang. Loh. Al-Quran itu wahyu Allah, bukan jawabannya di Bible. Anda tidak percaya keimanan Anda atau bagaimana? Saya percaya. Jangan ambil dari Bible. Coba. Kenapa bisa? Apa larangannya? Apa perintahnya? Katanya Anda tidak mempercayai Bible. Loh, saya percaya itu surat kabar kok. Nah, berarti Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percaya itu surat kabar. Berarti Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percayalah. Kenapa Kalau emang? begitu Anda mengaku Yesus Kristus anak Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya bahwa dia adalah hamba Tuhan yang menjadi manusia. Ya benar. Ya memang betul. Terus masalahnya di Berarti mana? Anda sudah mengakui, Bang Zuma. Saya akui apa? Yesus itu adalah hamba yang diutus oleh Sang Bapa Ya, memang untuk datang betul. ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, karena Bapa itu yang Maha Kudus, Maha Suci, nggak bisa turun ke dunia. Oh, enggak. Maka Itu salah, itu penipuan perkataan itu. Sang Bapa itulah yang menjadi Itu manusia. penipuan. Itu nggak ada. Seperti itu nggak ada. Di mana di dalam kitabnya Yahudi dikatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, nggak ada. Nah, sekarang begini. Ketika Anda menolak Kejadian 3 nomor 15. Memang orang Yahudi Saya tidak jawab menerima, pakai Al-Quran. karena Saya jawab ahli pakai Taurat Al-Quran. juga itu Saya yang jawab pakai Al-Quran. menghukum Yesus disalib, ahli-ahli Taurat. Saya jawab pakai Al-Quran kalau gitu. Al-Quran mengatakan, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi Tadi adalah ditangguhkan. Ya, iya kan ditangguhkan. Makanya umat Islam memahami bahwa iblis dan manusia itu bermusuhan, bukan kerjasama kayak di agamamu. Bentar Bang Jimmy. Bang Sunang, Apa? tadi kan iblis meminta kepada Allah Iya. supaya ditangguhkan. Apa jawaban Allah? Kamu ditangguhkan. Berarti Iya, kan masih maka di surga, Bang. Maka itulah kemudian ditangguhkan. Adam turun ke bumi, dia juga turun Sebentar ke bumi. dulu, Bang. Sebentar dulu. Anda Apa ini orang? Anda bertanya, saya menjawab. Giliran saya menjawab sebentar dulu. Anda mau ngapain? enggak, Anda meloncat, Bang Juma. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan saya. Adam dicipta oleh Allah. Sebelum dicipta, Allah mengatakan kepada para malaikat, termasuk iblis, wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai makhluk langit, aku hendak menciptakan kemudian seorang manusia, seorang pemimpin, makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dari situ muncul kecemburuan. Kemudian dari malaikat yang ada di sana, hatinya membara. Kemudian mereka nggak suka mendengarkan berita itu. Maka kemudian ketika Adam dicipta, sebagian daripada malaikat yang disuruh ini kemudian tidak mau sujud. Itulah maka mereka kemudian yang tadinya Azazil disebutlah kemudian iblis. Jadi iblis itu sifat pembangkang. Maka ketika kemudian dia bersumpah, aku akan menyesatkan, akan membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya lebih rendah derajatnya daripada aku. Aku lebih pantas jadi pemimpin, bukan mereka. Maka iblis minta penangguhan usia. Maka Allah menangguhkan, mengiyakan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, qala habitu ba'dukum lima'adin adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Seirama dengan Kejadian 3 nomor 15 yang Anda tolak tadi. Kalau Anda menolak Kejadian 3 nomor 15, di mana Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Anda tolak itu kan? Maka saya larikan ke Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Turunlah kalian dari surga ini ke bumi. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan daripada perempuan itu. Yaitu adalah Hawa. Itu aja pun. Sudah. Nah, apa lagi permasalahannya di mana? Jadi tadi kan iblis meminta penangguhan kepada Allah. Iya. Terus Allah, oke, setuju dah gitu kan? Iya. Nah, setelah ditangguhkan itu ceritanya gimana? Setelah ditangguhkan, iblis kan masih Ditangguhkan, di surga. itulah yang terjadi. Manusia dan iblis bermusuhan sampai hari ini. Bukan berteman kayak di agamamu, Cak Ayu.
inilah utusan dari yang maha tinggi yang menjadi Bang juru Usman. selamat bagi kalian. Itu berteman namanya. Makanya Paulus tidak mau diketahui kalau sebenarnya dia itu utusan setan. Makanya setannya diusir. Hus, jangan sampai ketahuan kalau kita berkongsi. Itu maksudnya Paulus mengusirnya di kisah 16 itu. Setan, lari kau di sini, bikin malu aja. Jangan di sini bro, nanti kalau mau ngopi di belakang layar. Jangan kau teriak bahwa aku ini utusan. Kau ini masa Jadi kau yang begini. memperpamerkan saya sih setan. Itu maksudnya. Oke. Jadi kan tadi iblis kan ditangguhkan, Allah setuju ditangguhkan sampai manusia Habis manusia habis semuanya. Nanti sampai hari kiamat dibangkitkan. Sekarang yang saya mau tanya lagi? pada saat dia ditangguhkan itu Adam dan Hawa makan buah terlarangnya di mana? Iya di surga lah Cak Ayu. Di mana lagi? Apa lu pikir? Siapa yang menyuruh Hawa makan buah terlarang itu? Iya si iblis tadinya kan sudah bersumpah, aku akan membuat dia jatuh. Aku akan membuat dia jatuh. Sudah, akan saya catat. kan gitu. Sudah saya catat Bang Juma. Jadi begini. Pada saat dia tidak mau itu menyembah ada Adam, cerita ini juga ada di cerita di kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Ada juga. Cerita ini. Adam dan Hawa itu di bumi makan buah terlarang. Nenekmu kiper bagaimana ceritanya di bumi Cak Ayu? Alamak. Nih saya bacakan di Kejadian. Oke, silakan Anda tunjukkan kalau itu di bumi, silakan. Kasih tahu di Irak, bilang di Irak banyak Pak dia. Sebentar, sebelum saya ke sana dulu ya, sebentar Bang Jumaya. Jadi yang tadi saya sudah catat, iblis kan nggak mau tunduk Adam dan Hawa. Iya. Terus dia ditangguhkan. Oke, ditangguhkan berarti diampuni 1 kali. Setelah itu dia ini rupanya bandel iblis ini, gara-gara di surga dia didiamkan, ditunggu. Oke, kamu di surga aja. Dia mencobai Adam dan Hawa ini lagi. Ya emang. Sehingga makan buah terlarang itu. Iya makanya dia datang mencobai kalian. Kesalahan siapa ini sebenarnya sampai membiarkan iblis ini mencobai iblis ini dibiarkan di surga sehingga dicobai Adam itu sampai 2 kali. Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya? Iblis bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Itu setelah dimakan buah terlarang terus dia dihukum. Waduh itu belum Cak Ayu. Itu saat diminta menghormat. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Itu belum ada cobaan tuh makan buah. Alamak. Terus pada saat dia makan buah terlarang itu apa akibatnya? Dia diusir, kemudian keluar dari surga, turun ke bumi. Padahal tadi sudah ditangguhkan kan? Loh, ditangguhkan buktinya dia masih hidup lagi dong. Maksudnya apa tadi kan ini? Katanya, oke, kamu ditangguhkan sampai manusia itu datang kedua kali. Mati. Sampai manusia itu dibangkitkan. Kamu di sini. Iya, maksudnya itu ditangguhkan, kawan. Maksudnya iblis itu tidak dimatikan, iblis itu dipanjangkan umurnya sampai ke hari kiamat. Nah, terus pada saat Adam makan buah terlarang, kenapa dia diusir? Ketika Adam kemudian di dalam surga, iblisnya datang untuk membuat salah ya ceritanya ya. Yang benar yang bagaimana kawan? Begini, kalau menurut kitab Taurat Yahudi, gimana ceritanya? Dari Taurat. Ya, tadi kan ada hubungannya kata Yesus, aku dinubuatkan. Gimana? Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya dengan Yesus, gak ada hubungannya dengan setan itu gak ada. Apa hubungannya kejadian itu dengan Yesus? Lukas 24 ayat 44-45 harus digenapi tentang aku di kitab Taurat. Nabi-nabi. Tolong tunjukkan di Taurat mana tertulis Tuhan mengizinkan kemuliaan pembunuhan terhadap orang benar demi menebus dosa. Di mana? Justru di Taurat yang tertulis itu jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ada nubuat tentang Yesus. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen. Di mana tertulis itu?
Di mana? Yesaya 7:14, Yesaya 9 Itu bukan Taurat, Yesaya itu bukan Taurat. Cahayu. Di kitab Musa sebentar di Kejadian. Di mana? Kau tunjukkan di mana? Di mana? Pening juga saya menghadapi kawan saya. Oke lah, kalau begitu Bang Zuma sebelum ke sana ini aja, Bang, perbedaan mendasar ini. Kalau dalam kitab Anda, Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Iya, di kitabnya Sedangkan Yahudi di kitab juga. Kejadian ayat 8 sampai 9 selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dari bumi kan? Ini sangat kontras. Dari bumi kan? Sedangkan dalam kitab Taurat itu dikatakan di bumi. Kenapa di kitab Anda ada di sorga? Padahal di sebentar Bang. Padahal Dari di bumi. Quran surat 2 Al-Baqarah 176 Allah menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Nah, Taurat yang mana Anda ambil kok Adam dan Hawa ada di surga? Oke. Ya, meskipun sisa terjemahan yang nggak ada lagi kitabnya Nabi Musa ya. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Itu dulu. Kejadian 3. Baca. Nomor 23. Anda baca di situ. Apa tertulis di situ? Baca dengan pelan-pelan, jangan pakai nafsu. Baca aja pelan-pelan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, kemana itu dia pergi? Ya Taman Eden itu bukan ukurannya 10 kali 10 bagaimana? Besar. Manra selameaju. Di situ jelas tertulis Nabi Adam itu kemudian diusir dari Ganbi Eden. Menuju kemana? Menuju kemana? Ya keluar dari Taman Eden. Dunia ini kan luas. Ya keluar dari Taman Eden. Gak disebut. Ya kemana? Diusir dari Taman Eden kemana? Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerub dengan pedang yang berjalan-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Gimana tadi itu? Coba dibaca lagi baik-baik kejadian 3 tadi itu, coba nomor 23. Coba Anda baca lagi. Sebentar, saya mau turun. Terima kasih sudah. Anda tertawa terserah Anda. Mentok dia. Beleko sede. Udah mentok ya. Terima kasih semua abang-abang. Yosua, itu Taman Eden itu di negara mana? Diperkirakan di daerah Irak karena Irak. menurut para peneliti karena Para peneliti. Jadi Nabi Adam Nabi Adam diusir dari Irak ke negara mana? Iya, negara Irak itu kan besar. Dari RT berapa ke RT berapa? Oh, besar dia. Anda tahu negara Irak itu berapa ratus kilometer. Ya. Indonesia aja, maksudnya begini loh. Taman Eden itu kan letaknya ada di Indonesia begitu loh. Terus dia disuruh keluar dari Indonesia begitu. Keluar dari Indonesia, sorry. Taman Eden itu misalnya letaknya di Jakarta. Nah, terus dia disuruh keluar dari Jakarta. Ya nggak tahu dia besar Jakarta itu gitu loh maksudnya. Apa sih? Jadi begini aja teman-teman. Oh, jadi diusir dari dalam Irak sendiri, transmigrasi itu. Ya keluar dari Irak. Sebentar dulu. Ikuti program siapa nih transmigrasi? Program siapa itu? Sebentar. Jangan pertanyaan begini. Sebelum saya yang pasti ya, satu, menurut kitab Taurat, Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, sedangkan di kitab Anda dikatakan di surga. Ini dua hal yang mendasar. Di Septuaginta di surga, Bang. Nggak bisa nih. Ini harus diluruskan. Abang itu korban terjemahan Kodeks Salemba, Bang. Nggak bisa, Bang. Jadi kodek? Sabar. Kejadian 2:8 izin ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Timur di
Septuaginta nggak ada. Lalu Taman Eden berasal dari kata paradeison, ya, akar katanya paradiso. Abang tahu nggak paradiso itu apa? Paradiso itu artinya selamat datang di Rombang Kaisar. Di surga, Cahayu. Makanya kalian jangan jadi korban terjemahan Lembaga Salemba Indonesia gitu. Ya, sebentar Bang, sebentar. Paradiso itu surga. Sebentar. Makanya masuk akal pada saat Bang Zuma tadi membawa narasi, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dalam arti dikeluarkan dari surga, bukan dari bumi, dikeluarkan di permukaan bumi yang lain, tidak. Jangan jadi korban terjemahan Kodeks Salemba, Bangku. Ya, Sudah. jangan. Oke, Jadi kalau Anda katakan ini konsekuensi ya. Kalau Anda katakan paradeson ini yang adalah surga itu berada di bumi, pertanyaannya, doa Bapa kami yang di surga, emangnya Bapa itu di bumi? Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Emangnya sang Bapa di bumi? Sebentar Bang, ini tentang Adam dan Hawa itu di surga atau di Taman Eden, sebentar ya. Iya, Taman Eden itu Septuaginnya itu paradeso. Paradeso itu paradise, surga. Ayo nyemplung. Udahlah di Irak aja, Bang. Kalau di Irak ketemu Saddam Hussein dulu itu dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut Bang Zuma. Maaf Alfi potong Bang. Di Irak aja. Iya, baik. Saya sedikit lagi teman-teman. Jadi pemahaman dari saudara kita bahwa Adam itu di bumi itu keliru besar ya. Tadi saya katakan bahwasanya di Kejadian 3 nomor 23, lalu Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanah yang diambil? Dari bumi. Berarti dia diusir dari Eden supaya mengusahakan tanah di bumi. Itu jelas itu. Dan juga tertera kemudian di Kejadian 2:9. Sabar dulu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya Tuhan mengambil tanah dari bumi untuk kemudian ditumbuhkan di Ganti Eden tersebut. Dibawa naik ke surga begitu. Ambil di tanah dari bumi, dibawa naik ke surga. Betul sekali, betul sekali. Oke, mari saya buktikan dengan data. Saya buktikan dengan data. Di dalam kitab Kejadian Anda baca, Anda buka Kejadian 2. Kok sumbernya di data dari nomor 4 lagi dari Al-Qur'an. Loh, Al-Qur'an saya sudah final. Adam itu di surga. Di mana Dicipta udah final. Allah mengambil tanah dibawa naik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Di dalam Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi di situ tidak ada Adam. Coba Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Ya, sudah. Di situ Tuhan sudah menyelesaikan penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi Adam ada enggak? Tidak ada. Kejadian 2 nomor 5 belum ada Adam di bumi, belum ada. Kejadian 2 nomor 6, kabut naik dari bumi. Lalu di Kejadian 2 nomor 7, Adam diciptakan. Baru selesai kemudian. Berarti Adamnya itu tidak ada di bumi. Iya. Apa buktinya Adam tidak ada di bumi? Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Oke. Tidak ada di Saya sini. tanggapi Bang Juma sebelum saya turun. Oke. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu diciptakan Allah dari debu dan tanah, itu di bumi. Maka itu lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ya sudah, dari bumi, tanahnya diambil dari bumi. Bang Zuma, selamat malam abang-abang. Kalau ada kata yang salah saya minta maaf. Iya, silakan. Terima kasih Bang. Silakan, sama-sama. Saya juga demikian. Oke. Malam. Buat. Yosua. Ya susah memang.
Syusha. Taman Eden itu Jannatu Aden kan? Iya. Iya kan? Betul. Di dalam kitab Wahyu ada itu dijelaskan, Dinda. Wahyu 2 nomor 7, Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 43, Taman Firdaus. Yang disebut Firdaus itu paradiso kan? Itu adanya di surga. Iya. Begitu. Aku juga geser dulu ya. Ini Demikian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita untuk tetap berada di dalam jalan yang lurus, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pengabdian kehidupan ini. Atas dukungan sobatku dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan, dan sampai berjumpa kembali di diskusi selanjutnya yang akan saya sajikan. Dan saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.